warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade dari Serang, Banten. Langsung saja Buya, yang mau saya pertanyakan berkaitan dengan yang tadi telah Buya sampaikan, yaitu adanya kaum kafir Yahudi. Dengan adanya kaum kafir Yahudi itu dijadikan sebagai cobaan untuk kita umat Islam. Namun pertanyaan saya, bagaimana sikap saya atau kami apabila ketika di Palestina terjadi ketidakharmonisan atau ada pendoliman oleh kaum Yahudi terhadap Palestina, apa yang harus kami lakukan? Sedangkan di depan mata kami, di depan mata kita itu ada sesuatu juga kemungkaran. Mana yang harus kami dahulukan? Itu pertama. Kemudian yang kedua, masih berdekatan yang pertama juga, ketika ada penggalangan dana untuk Palestina atau dimanapun umat Islam yang sedang tertimpa musibah atau terjolimi, kemudian sama juga di depan mata kita ada sumbangan yang harus ini atau keluarga kita yang kemudian mana yang harus kami dahulukan dan bagaimana dengan pahalanya? Itu saja pertanyaan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kepada Buya Yahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelaan kepada kaum muslimin Palestina adalah dengan hati terlebih dahulu. Bahkan tidak ada artinya kecuali dengan pembelaan dengan hati. Maknanya di saat Anda mendengar berita tentang pembantaian, kejahatan yang terjadi kepada saudara kita yang dilakukan oleh orang Yahudi Zionis kepada kaum muslimin, harus terenyuh hati kita, sedih. Itu dulu. Punya uang dengan uang, jika tenaga, pikiran. Tapi dari hati tadi, bukan basa-basi, bukan action, ingin diliput di media, bikin viral. Bahasanya kelompok Al-Bahjah telah membela Palestina, bukan itu. Jadi bukan untuk itu. Jadi dari hati, kemudian membela, kalau punya uang dan sebagainya, harta-hartanya. Pertanyaan yang pertama, itu yang harus kita hidupkan. Termasuk di antaranya yang kami serukan adalah, kalau memang ada sebuah produk, contoh ini yang ringan, produk di negeri kita ini kalau diindikasi adalah ada disumbangkan untuk orang Israel memerangi Palestina, maka ketahuilah Anda tidak boleh melirik produk tersebut. Nah, produknya orang musuh kita ada 3 macam produk. Ini yang harus kami suarakan. Produk yang kita boleh beli, bahkan harus beli untuk bersaing, senjata untuk merangi mereka, atau internet, alat-alat canggih. Kalau tidak kita akan kalah, kita boleh beli dengan mereka. Bahkan wajib kadang beli. Kalau tidak kita akan tertinggal dalam hal ini untuk bersaing dengan mereka. Maka jangan dipukul rata ada produk. Sebab suatu kita ada yang merendahkan. Sudah pakai aja kamera atau mobil apa ini kan. Jadi ada yang merendahkan alat bangunan mobil. Kalau nggak mau pakai produk Yahudi, produk orang kafir. Ada orang merendahkan, ada klasifikasi di sini. Ada produk yang kita boleh beli, bahkan harus beli untuk bersaing dengan mereka. Bahkan kita boleh membeli senjata dari orang kafir untuk perang dengan mereka, boleh kok. Yang kedua adalah yang memang kita membutuhkan, tapi hanya untuk kualitas saja. Untuk meningkatkan kualitas, bukan untuk bersaing. Kalau tidak akan kalah kita, bukan. Ini adalah persaingan. Misalnya masalah kendaraan, kemudian alat-alat yang kita untuk bersaing, untuk alat-alat bangunan dan sebagainya, kita bisa ke produk kita mungkin lebih lambat, tapi kalau produk mereka lebih cepat, ini bolehlah kita beli. Tapi yang pasti Anda nggak boleh beli itu adalah yang tetangga Anda juga buat, air, kerupuk, apalagi yang ringan-ringan begitu. Kenapa Anda ayam goreng Anda kok masih beli di tempatnya orang yang masih musuhi kita? Anda ini bagaimana iman Anda ini? Minuman kata nggak bisa berbuat. Itu yang kami maksud. Itu sebetulnya itu adalah rentetan kepanjangan daripada cemburu hati kita tadi. Maka kadang kita sedih di sebuah tempat, mungkin dia tidak tahu kita husnudzon, tahu dihidangkan semua produk orang yang musuhi kaum muslimin. Ini. Jadi dari situ pertama, Anda akan minum, pastikan kalau Anda tidak tahu, masih ragu ini produk siapa, Anda tinggalkan. Pastikan, karena untuk mencari produk mereka teramat banyak, mungkin teramat sulit. Jadi begini saja, kenalilah produk saudara Anda tanpa harus mengenali produk mereka. Selesai. Produk saudara, air tetangga punya air, susu punya tetangga, itu saja produk saudara kita yang sudah kita ketahui. Baru nanti kita cenderung ke sana, beli ke sana, ayam saudara kita, soto saudara kita, kerupuk saudara kita, ini saudara kita. Itu yang harus Anda bukan, tanpa harus Anda mencari mana yang miliknya orang.
Karena banyak tersebar produk-produk untuk orang memusuhi kita di negeri kita ini. Dan di negeri kita berbeda dengan negeri lain nggak bisa kita menjalankan ini. Misalnya kita berada di Belanda, di Singapura, di mana mereka bercampur aduk produk, itu beda kasusnya. Karena ini masalah kecemburuan. Kalau kita pergi misalnya ke Belanda sana, saya cari produknya wong Cirebon ya nggak ketemu. Jadi saya beli produk mereka, ini biasa. Maksudnya bukan masalah kecemburuan hati. Wong ini ada air saudara kita, kenapa kita masih beli airnya orang lain? Ini ada toko saudara kita, kenapa harus tokonya orang lain? Ada apa ini? Ada apa hati saya ini? Saudara maksudnya saudara yang tidak musuh kita, termasuk orang Nasrani yang nggak musuh kita, ada masalah. Tapi sebuah perusahaan karena ada sambungnya, ada suatu perusahaan tapi ada apa namanya? Ada cabang-cabang ke atasnya begitu. Lah itu kemana ini? Kalau warung saudara kita seandainya dia Nasrani, tapi dia orang yang biasa baik dengan kita nggak ada masalah dalam hal ini. Cuman ini permasalahannya adalah sebuah produk-produk yang diindikasi untuk memerangi, ada bagian daripada rizki keuntungannya untuk memerangi umat Islam, kenapa kita masih beli? Dan lebih dari itu apa? Nggak mau beli produk saudara kita. Masya Allah. Biarpun mungkin kita tidak cocok dengan dia, sama-sama saudara kita kok. Mungkin dia milih nomor yang beda dengan saya, pilihan presiden, nggak apa-apa, tetap beli akhirnya, wong dia umat Islam kok. Gitu loh. Ini, jadi ini yang kecemburuan ini. Kedua yang adalah kalau saya punya uang hanya Rp1.000, sementara di depan saya perlu bantuan, Palestina perlu bantuan, maka dahulukan yang dekat. Sudah selesai. Nah, kenapa? Allah yang mengatur itu semuanya. Dahulukan yang dekat karena apa? Dia mendesak. Ada haknya, hukukul jiran, hukukul muslimin, banyak hukuk, banyak hak atas kita untuk dia. Banyak hak atas kita untuk dia, maka dahulukan hukukul jiran, orang yang dekat dengan kita. Apalagi kerabat. Ada hukukul qarabah. Jadi seperti itu. Rulah generasi Aceh lun sayang, le yang korban ngan game Cina. Muda-mudi lalengan permainan, yang ke program awal luar.